Bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim untuk anak-anak kita. Pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan dakwah, dan yang keempat adalah pendidikan akhlak. Selain dari keempat ini, silahkan sesuai dengan profesi, kemampuan, bakat, minat anak-anak kita. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Astagfirullahal adzim. Amma ba'du. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Selanjutnya kita juga senantiasa bersolawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena beliaulah yang telah menunjukkan, telah menghantarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang pendidikan yang disampaikan, yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu oleh Luqman Al-Hakim. Beliau bukan Nabi, bukan Rasul, tapi beliau adalah orang yang bijak, yang penuh dengan hikmah, sehingga kemudian diabadikan dalam Al-Quran dan diharapkan menjadi teladan bagi kita. Itu dalam mendidik anak di tengah situasi kondisi hingar-bingarnya kehidupan dunia, di mana interaksi sosial, kondisi lokal, global, dan kondisi sekarang berbeda tentunya dengan zaman ketika kita kecil. Akan tetapi secara substansional kita tentunya harus tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai, kepada ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, antara lain yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Ada 4 aspek yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, untuk bisa mewujudkan menjadi generasi yang solihah, generasi qurrata a'yun, penyejuk pandangan, generasi kuat yang siap menghadapi segala macam situasi dan kondisi. Yang pertama adalah pendidikan akidah. Luqman menyadari bahwa pendidikan akidah perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Sejak kecil anak diajak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memperkenalkan berbagai macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah awal dari pendidikan, yaitu pendidikan tauhid, di mana ini sangat penting sebagai modal dasar
dalam menjalani roda kehidupan nanti. Karena tauhid akidah ini adalah pondasi dari bangunan berikutnya. Maka tadi di awal khutbah saya menyampaikan pesan di dalam surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka ladzulmun 'adzim. Hai anakku, kita harus berani bisa menyampaikan kepada anak-anak kita. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Al-Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat 13. Nanti bisa dibuka kembali. Maka Luqman menanamkan keyakinan kepada anaknya bahwa apa saja yang dikerjakan manusia, betapapun halus dan kecilnya, tidak pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena buruk baik semua akan dicatat dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adil. Dalam surat Luqman ayat 16, Luqman berpesan, hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi atau biji zarah dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah awal pendidikan suksesnya kita, insya Allah berawal dari pendidikan akidah, pendidikan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemusyrikan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ibadah. Setelah dirasa akidah ditanamkan kepada anak-anak kita kuat, generasi kita kuat, maka mengajak membiasakan dirinya melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesuatu betapapun ringannya, kalau tidak dibiasakan itu menjadi sangat-sangat dan sangat berat. Tapi berapapun beratnya, kalau itu sudah dibiasakan, itu akan menjadi enteng dan ringan. Maka Luqman pertama menyuruh anaknya untuk apa? Ibadah yang pokok itu adalah sholat. Maka berpesan dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis sholah. Hai anakku, dirikanlah sholat. Jadi dipoma anak kita jangan pernah tidak sholat dengan sengaja, kecuali lupa, kecuali karena ketiduran, itu berbeda. Tapi jangan pernah anak-anak kita meninggalkan sholat. Coba dicek sholat 5 waktunya. Jangan-jangan kita pergi, anak kita nggak sholat. Jangan-jangan anak kita jauh dari kita, tidak sholat. Dia hanya sholat ketika ada kita. Nah, ini bahaya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya mendirikan sholat pada usia 7 tahun. 7 tahun sudah dibiasakan. Kemudian memberikan sanksi ketika berumur 10 tahun belum mau melaksanakan sholat. Muru auladakum bis sholah, kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud. Suruhlah anakmu sholat di waktu mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan sholat setelah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tidur mereka darimu. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu saja ibadah sholat ini bagi yang sudah terbiasa tentu sangat ringan, enteng, nyaman, dan merasa hutang kalau tidak sholat. Tapi bagi yang belum biasa ini menjadi sangat berat. Maka tentu saja disiplin ibadah baru bisa didirikan di tengah keluarga apabila orang tuanya, bapak ibunya terlebih dahulu melaksanakan. Maka akan menjadi lucu, unik, dan aneh, ironi apabila orang tuanya menyuruh anaknya sholat tapi dia sendiri tidak sholat. Inilah yang tentu tidak diharapkan.
Maka disiplin dalam hal sholat ini dimulai sejak kecil oleh orang tuanya. Maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, sehingga ini akan membekas di dalam jiwa anak-anak kita, hingga akhirnya anak tidak mudah tergoda untuk meninggalkan sholat dan meninggalkan kewajiban-kewajiban beban taklif yang lain. Jadi diawali dari sholat dulu aja. Yang penting sholatnya rutin. Ya, anak-anak mungkin belum seperti anak orang dewasa, masih kadang bermain, masih kadang belum bisa tenang atau khusyuk seperti orang tua. Tapi nanti lama-lama kalau sudah biasa, insya Allah akan menyesuaikan. Maka inilah pentingnya keteladanan, pentingnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dakwah. Luqman mengajarkan kepada anaknya sifat keberanian untuk menyatakan kebenaran dan mengajak orang untuk melakukannya, serta keberanian menunjukkan mana yang salah dan melarang orang untuk melakukannya atau mendekatinya. Inilah sikap dai, sikap mubalik yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga mementingkan kepentingan orang lain serta kepentingan sosial. Maka apabila setiap orang berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tentu dunia ini akan dipenuhi dengan kedamaian. Silang sengketa akan bisa diatasi. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan sebagaimana dinukil dalam surat Luqman ayat 17, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ini perlu keberanian, karena tidak semua orang bisa mau berani menyatakan kebenaran, apalagi di era seperti sekarang ini, termasuk di dunia medsos, dunia media sosial. Kita kekurangan dai-dai, kekurangan mujahid-mujahid di bidang dunia maya kita, sementara dikuasai oleh artis-artis, oleh mereka-mereka pemuja dunia. Sementara anak-anak kita ini YouTuber, TikToker yang berhaluan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar masih jarang sekali. Semisal misalnya sebutlah misalnya TikToker Hussein misalnya, dia sangat gencar untuk berdakwah, anak muda yang luar biasa. Maka kita perlu untuk menggelorakan kembali semangat berdakwah, dimulai sejak kecil, melatih berani menyampaikan kebenaran. Kemudian yang keempat, yang ini tidak kalah pentingnya adalah pendidikan akhlak. Karena inilah yang menjadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Suatu tugas mau tidak mau mempunyai konsekuensi atau resiko. Resiko dari penyeru kebenaran adalah mendapatkan tantangan dari masyarakat, pribadi, bahkan keluarga, atau mungkin orang-orang dekat. Maka Luqman mengingatkan anaknya untuk bersabar menerima segala macam cobaan. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keteladanan yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim dalam mendidik anaknya perlulah kita kembali untuk bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita, yaitu mendidik pendidikan akhlak, perilaku, moralitas atau karakter kepada anak-anak kita. Karena manusia menurut pandangan Allah mempunyai nilai dan kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan antara bangsa kulit putih dengan kulit warna yang coklat dan lain sebagainya. Tidak ada kelebihan antara orang Arab Ajam dengan orang Badui. Allah tidak menilai seseorang dari rupanya, dari fisiknya, tetapi Allah menilai dari hati dan amalannya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi seseorang untuk berbuat sombong. Antara lain dinasihatkan oleh Luqman,
yang dinukil dalam surat Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Maka kalaulah gembira janganlah sampai meledak-ledak, berpesta pora dan seterusnya, menghambur-hamburkan, berfoya-foya sehingga menuju kepada kemubadziran. Allah tidak mengasihi orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bermegah-megahan. Inilah antara lain poin-poin kunci dari keteladanan Luqman Al-Hakim yang diabadikan dalam surat Luqman. Kemudian dalam surat Luqman ayat 18 Allah menyampaikan pesan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekelumit renungan bagi kita betapa kita memang perlu meningkatkan kembali pendidikan dalam diri kita, generasi kita, wabil khusus kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, dan orang-orang di sekitar kita yang kita bisa, yang kita mampu. Semoga Allah memudahkan jalan bagi kita menuju kepada kebaikan dan menjadikan anak-anak kita generasi yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.